Nabire, jajaran Satreskrim Polres Nabire sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang pelajar atas nama Alex Tebay, 18, yang diduga dianiaya di Jalan Ujung Pandang Lorong 2, Kelurahan Karangmulya, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu pagi, 16 April 2023. Pelaku pembunuhan berinisial NT sementara lokasi kejadian adalah rumah milik PT. Menurut keterangan keluarga korban atas nama Yohanes Tebay, korban Alex Tebay sehari-hari hanya berada di wilayah Kalibobo. Dijelaskan Yohanes Tebay, korban Alex Tebay mengidap penyakit waham. Alex Tebay sendiri adalah adik kandung dari Otopianus Tebay, anggota DPD RI yang juga ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah. Kasus ini adalah pembunuhan berencana, kami menduga ini adalah kasus perencanaan, karena korban tidak biasa keluar dari jauh-jauh dari rumah, kata Yohanes Tebay. Dijelaskan, proses terjadi pembunuhan ini jauh dari tempat korban biasa beraktivitas. Kami secara keluarga merasa terpukul karena korban ini ada penyakit waham. Korban juga dalam keadaan lemah, tutur Yohanes. Lanjutnya, kejadian pembunuhan ini menurut Yohanes Tebay juga tidak manusiawi karena korban ditelanjangi kemudian dibawa ke rumah sakit pun terlambat, sehingga korban Alex Tebay meninggal karena ditusuk pada paha belakang sehingga dugaan sementara korban meninggal akibat perdarahan hebat. Yohanes juga menjelaskan bahwa pihak keluarga sebenarnya berencana meminta pakaian korban saat korban dibunuh untuk dimakamkan bersama-sama dengan korban sesuai adat istiadat, namun karena pakaian tersebut adalah barang bukti yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian sehingga pihak keluarga bisa menerima hal itu dan akan menunggu hingga barang bukti sudah selesai diperiksa dan akan diambil untuk dibawa ke tempat peristirahatan almarhum Alex Tebay. Sementara saat ditanyakan mengenai proses secara adat terhadap keluarga pelaku, Yohanes Tebay mengatakan, secara kekeluargaan sudah menyampaikan bahwa persoalan ini diselesaikan secara damai, tetapi dari pihak masyarakat mengharapkan agar kasus ini bisa diselesaikan secara adat untuk memberi efek jera dan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ketika ditanyakan apakah pelaku memiliki hubungan pertemanan atau kekeluargaan dengan korban Alex Tebay, Yohanes Tebay menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki hubungan pertemanan dengan korban, bahkan setelah dicek sesuai dengan keterangan guru SMK Negeri 2, pelaku juga bukan siswa SMK Negeri 2 yang merupakan sekolah korban Alex Tebay. Pembunuhan ini adalah pembunuhan luar biasa karena korbannya dijemput di rumah kemudian dihabisi di kamar tempat kejadian perkara. Pelaku yang sudah diamankan polisi ini mengantar handphonenya ke rumah, sementara 2 orang lain mengantarkan korban ke rumah sakit. Kata Yohanes. Dikatakan Yohanes, korban dijemput dari perumahan Jayanti lalu dibawa di Karangmulya untuk dihabisi. Pasca dihabisi, pelaku yang sudah diamankan pihak kepolisian, sempat membawa handphone milik korban ke rumah korban. Keterangan kuasa hukum korban sementara itu, di tempat yang sama, kuasa hukum keluarga korban, Justinus Butu, SH, MH, menjelaskan, pelakunya harus diproses hukum. Dan pihak keluarga korban akan mengawal terus kasus ini sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah. Lanjutnya, selain proses hukum, tentu kasus ini juga akan diselesaikan lewat jalur adat. Nabire Net juga meminta keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus ini. Kanit Reskrim Polres Nabire, Aibda Jack, menjelaskan, pihaknya masih mendalami motif adanya dugaan keterlibatan pihak lain terkait tradisi atau budaya sesuai permintaan keluarga bahwa barang bukti baju milik korban harus diberikan kepada pihak keluarga. Hal ini akan mempersulit penyidik untuk membuat terang kasus perkara ini. Karena barang bukti milik korban harus disita, itu untuk memperjelas keadaan pelaku sebelum dan sesudah tindak pidana. Aibda Jack mengatakan, untuk penyelesaian secara budaya atau adat istiadat,
pihak kepolisian mempersilahkan hal itu dilaksanakan, tetapi tetap proses hukum terhadap pelaku akan terus berjalan. Silahkan pihak keluarga mengawal proses ini dengan baik, karena kami akan profesional, akan terbuka transparan terhadap penanganan kasus-kasus yang kami tangani, kata Aibda Jack. Saat ditanyakan sudah berapa tersangka yang diamankan dalam kasus ini, Aibda Jack mengatakan, sementara baru 1 pelaku. Terkait apakah 2 orang yang mengantarkan korban ke rumah sakit terlibat dalam kasus ini, Aibda Jack mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman apakah yang bersangkutan ikut melakukan tindak pidana atau tidak. Itu saya belum bisa katakan karena kami masih terus melakukan pengembangan terhadap tersangka yang sudah diamankan, kata Aibda Jack. Untuk informasi tambahan, dari hasil visum luar dokter jaga IGD, ada luka di pantat kiri korban dengan kedalaman luka sekitar 5 cm, lebar sekitar 4 cm dan 2 jahit. Ya, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa mohon izin? Pak Yohanes Tebay. Pak Yohanes Tebay mewakili dari keluarga korban ya? Ya, benar. Ya, Pak, untuk hasil pertemuan hari ini dengan pihak Reskrim dan juga tadi ada penyampaian dari Pak Kasat Intelkam, mungkin dari pihak Bapak bisa menjelaskan hasil pertemuan ini? Baik, secara jelas kasus ini adalah pembunuhan berencana, karena yang sementara kami keluarga dugaan seperti itu. Kami menduga ini perencanaan, pembunuhan yang perencanaan karena korban tidak biasa keluar jauh-jauh dari rumah. Kebetulan kami juga tenaga kesehatan, dokter, dan berikut adik kami itu mengalami waham atau penyakit jiwa yang tertentu untuk dia berbicara pada beberapa saat dan kemudian dia membayangkan hal-hal yang lain tapi kembali lagi normal, sehingga proses terjadi pembunuhan ini jauh dari tempat dia biasa beraktivitas. Dan kami secara kekeluargaan ini terasa terpukul karena korban ini ada penyakit waham kejiwaan dan korbannya dalam keadaan lemah ya. Ini yang kemudian proses daripada pembunuhan pun dilakukan secara tidak manusiawi. Jadi ditelanjangin, kemudian dibawa ke rumah sakit pun terlambat, sehingga yang bersangkutan meninggal seketika karena sasaran daripada tusukan kena pada pembuluh darah besar di belakang paha, sama seperti tangki air di atas tapi di bawahnya pipanya dibocorkan, langsung kosong darahnya. Di TKP darahnya banyak sehingga dia mengalami dugaan sementara mengalami akibat perdarahan hebat. Oleh karena itu kami pihak keluarga tadi berkeputusan untuk penyelesaian seperti apa. Kami datang bertanya ke polisi. Kebetulan kami juga mengucapkan terima kasih kepada polisi karena sudah menangkap pelaku. Maka selanjutnya sesuai dengan keterangan dari pihak kepolisian Resort Nabire sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kasus pembunuhan, kasus narkoba, dan kasus korupsi adalah sesuatu yang harus diproses hukum positif. Maka itu walaupun ada keputusan secara adat atau kesukuan. Oleh karena itu kami secara kekeluargaan menerima hal ini
walaupun keputusan kami sebelumnya adalah menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi tetap karena proses hukum ini sudah disampaikan oleh polisi sendiri harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka keinginan kami untuk datang mengambil pakaian korban kepada pelaku atau menanyakan juga kita tidak lakukan karena polisi sendiri sudah sampaikan pakaiannya sudah ada di polisi. Nah, maka itu biarlah proses hukum penyelidikan berlanjut. Setelah proses penyelidikan berlanjut, maka pakaian sesuai adat kita akan mengambil dan kembalikan ke tempat peristirahatan almarhum. Baik, izin bertanya ini Pak, setelah sementara ini kasusnya sedang diproses, bagaimana dengan tuntutan dari pihak korban kepada keluarga dari pihak pelaku? Apakah akan ada pembicaraan lebih lanjut atau bagaimana ini? Baik, terima kasih. Jadi yang paling pertama tadi kita berunding secara kekeluargaan, ada dua keputusan yang berbeda dari masyarakat, berbeda dari pihak masyarakat kami secara adat maupun kami secara kekeluargaan berbeda. Kami secara kekeluargaan sudah sampaikan untuk bisa menyelesaikan secara damai, tapi dari masyarakat mengharapkan bahwa hal ini segera dilakukan penyelesaian secara adat. Karena hal ini menyangkut keberlanjutan nanti kehidupan di tanah ini. Supaya tidak berlanjut seperti itu, maka akan dilakukan proses secara penyelesaian adat. Ya. Kami sepakat tadi bahwa kalau dikembalikan baju yang dipakai oleh korban, maka kita akan mengurangi penyelesaian secara adat tadi, ataupun mungkin hukum juga kita pertimbangkan. Tetapi karena dari kepolisian langsung menyampaikan bahwa akan dilakukan proses penyelidikan dan penyelesaian secara hukum, maka kami juga berterima kasih dan kami akan ikuti proses hukum sampai seadil-adilnya selesai. Terima kasih. Dari Sul, satu lagi Pak. Apa namanya? Pelaku. Hubungan apa dengan? Baik, terima kasih. Saya Terima kasih. Pelaku dengan korban sejauh ini yang kami lihat foto tidak pernah ada muncul dan tidak ada di daftar sekolahnya. Dan pelaku ini baru. Nah, ini artinya tidak ada hubungan keluarga, bukan teman sekolahnya. Sesuai dengan keterangan Pak gurunya tadi malam, bahwa yang bersangkutan bukan siswa yang ada di SMK Negeri 2 dalam hal ini, bahwa bukan mereka berteman. Oleh karena itu, maka pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat misterius, karena dibawa dari rumah korban, dibawa ke rumah pelaku, dilakukan di dalam rumah. Baik. Ini yang menjadi pembunuhan yang extraordinary, pembunuhan yang bukan biasa, tapi luar biasa. Karena korbannya dijemput di rumah, kemudian dihabisi di rumahnya, di dalam kamarnya. Kamar pelaku ini ya. Kemudian dalam 30 menit saja korban yang melakukan, yang sedang sudah diamankan di polisi ini, dia mengantar HP ke rumah. Dan yang dua temannya katanya berpisah itu, mereka ngantar ke rumah sakit. Kata suster ada 2 orang. Nah, 2 orang ini apakah mereka sama-sama atau tidaknya, kita akan ikuti di proses hukum nanti. Nah, maka kami mau, keluarga mau terang benderang siapa yang jemput dari rumah, karena secara kepribadian dan kehidupan sehari-hari korban tidak pernah jauh dari rumah, jauh dari kompleks, karena sekolahnya pun dekat rumah. Tidak pernah keluar karena ada kurang-kurangnya, jadi keluarga juga mengawasi secara ketat. Baik. Jadi ini TKP-nya posisinya di mana? Di perumahan Jayanti, korban. Ya. Terus kejadiannya di Karang Mulia, Jalan Jakarta. Jalan Jakarta.
Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Nah, ini sudah berapa kilo. Dan itu secara kehidupan sehari-hari tidak mungkin korban sejauh itu. Dan dilakukan di dalam rumah. Ini ada apa? Dilakukan pembunuhan di dalam rumah. Kalau bisa diinisialkan namanya, mungkin namanya Ya, korban, umurnya sekitar. namanya korban inisialnya ya nama Alex ya. Alex terbaik. Umurnya sekitar 22, 21. Ya, sekarang Baru jenis kelamin laki-laki ya. baru selesai ujian. Setelah selesai ujian, Jenis kelamin laki-laki. laki-laki. Oh, berarti almarhum siswa kelas 3 SMK. SMK Negeri 2 baik. Nabire. Dan sudah selesai ujian. Jadi intinya begini, jadi harapan dari pihak keluarga ini setelah proses hukum berlangsung, setelah selesainya proses hukum, tetap dari pihak keluarga akan mengadakan juga penyelesaian secara adat ya. Ya, secara adat oleh itu keinginan dari suku. Kesepakatan dari suku. Ya, kepala suku mereka supaya proses ini tidak berjalan berlama-lama. Maksudnya tidak terjadi di tempat lain. Artinya sebatas pencegahan. Kemudian untuk kami keluarga, untuk pengambilan uang darah dan segala macam kami tidak lakukan. Satu lagi Pak, informasi yang kami dapat bahwa pelaku setelah melakukan pembunuhan, pelaku sendiri mengantarkan korban ke RUSD. Apa itu benar? Baik, terima kasih. Jadi kejadiannya secara sementara bahwa yang pelaku sendiri membawa handphone milik korban ke rumah. Saat itu kami lagi ibadah, jam 9 lewat. Nah, setelah kami keluar dari ibadah, 30 menit kemudian, ditelepon dari rumah sakit bahwa korban sudah ada di rumah sakit. Padahal pelakunya sudah mengantar 30 menit di rumah korban. Iya. Nah, ini selang waktu ternyata di sana kita cross check 2 orang yang mengantar ke rumah sakit. Artinya dugaan buat kami adalah pembunuhan berencana. Mereka tim, kelompok dan pembunuhan berencana. Jadi termasuk pelaku yang ditahan saat ini yang mengantar ke RUSD. itu yang mengantar HP ke rumah, tetapi katanya 2 orang temannya atau entah siapanya itu bawa korban ke rumah sakit. Dan kenalan antara korban dengan pelaku tidak ada. Satu lagi mungkin terakhir Pak, berarti nanti setelah proses dari reskrim ini atau kepolisian ini dilimpahkan ke kejaksaan, rencana pihak keluarga akan meminta kembali pakaian korban untuk dimakamkan? Baik, terima kasih. Ya memang sesuai adat kami harus pakaian yang digunakan oleh almarhum harus dikembalikan ke rumahnya. Jadi kita akan mengambil setelah selesai proses itu. Yang menjadi keberatan bagi keluarga kami adalah pasien dalam keadaan gangguan jiwa. Baik. Ini yang berat, ini yang kami berat. Bukan jadi dia seakan membunuh katak yang jinak. Orang yang tidak bisa melawan ya. Seperti itu. Iya. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat terpukul bagi kami. Dan dibunuh di dalam kamarnya, dijemput dari rumah. Maka itu kami secara keluarga juga senang kalau memang proses ini tadi oleh polisi yang meminta akan melakukan kasus ini untuk penyelidikan sampai pada pengadilan. Dan itu kami secara keluarga sudah menerima dan akan mengikuti. Sampai terang benderang siapa yang menjemput, siapa yang membunuh, siapa yang mengantar ke rumah sakit, supaya terang benderang semua. Saya kira seperti itu ya. Baik. Oke, terima kasih keterangannya. Terima kasih. Pak. Iya. Saya sendiri jadi kuasa hukum keluarga korban tadi, sehingga kurang lebihnya
tadi mewakili keluarga korban sudah disampaikan ya. Tetapi penegasan di sini bahwa ya keluarga seyogianya atau seyogianya itu mereka sampaikan bahwa meskipun penyelesaian secara kekeluargaan ya, penyelesaian secara kekeluargaan itu tadi dimaksud adalah agar persoalan-persoalan ini tidak boleh ada yang lain terjadi kan begitu ya. Penyelesaian secara kekeluargaan tentunya bukan menyangkut dengan proses hukum ini ya. Proses hukum ini bukan berarti dihentikan ya, tetapi kita tahu bahwa ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan atau menyampaikan uang duka atau saling berdamai atau itu bisa saja kasus lain bisa dilakukan seperti itu ya. Tetapi kasus-kasus yang sesungguhnya meresahkan masyarakat atau publik ya seharusnya dapat diselesaikan melalui hukum positif sebagaimana disampaikan tadi oleh keluarga korban juga ya. Dapat kami sampaikan ya, ini pertegas bahwa pelakunya harus diproses hukum dan proses hukum ini saya selaku kuasa hukum dari keluarga korban tentu kami akan kawal terus ya kawal terus dan dalam mengawal kasus ini tentunya kami juga mengecek proses hukumnya sampai di mana kan begitu, entah itu saksi-saksi yang dipanggil oleh penyidik, kemudian juga barang bukti dan lain-lain ya. Paling tidak ya kita juga dalam proses-proses ini kan tentunya akan kawal sampai masuk ke P21 ya. Tentu kalau memang kasus ini dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan di pengadilan ya, agar keluarga korban juga mendapatkan suatu keadilan ya. Karena tujuan hukum itu ya sesungguhnya saya mengulangi pendapat dari Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum itu ada 3. Pertama untuk mencapai keadilan, kemudian yang kedua adalah untuk mencapai kepastian hukum, dan yang ketiga adalah untuk mencapai kemanfaatan hukum ya. Jadi agar supaya ya masyarakat luas ya tidak meresahkan lagi, kemudian juga agar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya keluarga korban yang saat ini harapkan ya. Dan oleh karenanya itu kami mohon juga para pihak penegak hukum, terutama polisi, kami juga sampaikan, kami juga sesungguhnya kan penegak hukum dalam hal ini. Dan kasus ini kan kita sama-sama kontrol kan begitu, dan kami kawal juga setiap proses ini ya, agar terang benderang kasus awal hingga sampai putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Tentunya penyelesaian agar persoalan-persoalan kemudian hari tidak tercipta di kalangan masyarakat, tentunya itu bisa diselesaikan melalui tokoh-tokoh adat ya. Tetapi dapat kami tegaskan sekali lagi bahwa bukan berarti proses hukum terhadap kasus pembunuhan diduga pembunuhan berencana ini ya bukan berarti dihentikan kan begitu ya. Tentunya harus terus berjalan harus berjalan kan begitu. Tadi penyelesaian secara kekeluargaan atau adat ini bisa dilakukan agar ada semacam mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan lain itu yang dapat dilakukan kan begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Pak Justinus Butu SHMH. Justinus Butu SHMH. SHMH. Agustinus ya? Justinus Butu. Justinus. Ya. Justinus Butu SHMH. Justinus Butu ya? Ya, Justinus Butu SHMH. Oke, baik. Begitu. Kuasa hukum daripada Kuasa hukum dari korban ya? korban. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Justinus untuk Ya. keterangannya. Sementara dalam proses penyelidikan
ya masih kita dalami terkait dengan motif maupun adanya dugaan keterlibatan pihak lain. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan tradisi atau budaya kearifan lokal, sesuai dengan permintaan pihak keluarga bahwa barang bukti baju milik korban harus diberikan kepada mereka, hal ini tentunya akan mempersulit penyidik dalam hal membuat terang proses perkara ini. Kenapa? Karena barang bukti semua yang melekat pada tubuh korban harus disita terkait dengan perkara pidana merampasnya orang. Itu supaya memperjelas bagaimana keadaan pelaku sebelum dan sesudah dilakukan tindak pidana. Yang ketiga, bahwa terkait dengan proses penyelesaian adat, maka penyidik berpedoman kepada Perpol 8 tahun 2021 tentang restorasi justice, bahwa hal-hal yang dikecualikan dalam Perpol itu salah satunya adalah merampas nyawa orang. Maka tindak pidana ini secara budaya silakan dilakukan penyelesaian, akan tetapi tidak menggugurkan proses hukum yang ada sesuai dengan Perpol ini. Oleh karena itu kami harus katakan atau menyampaikan secara tegas sehingga masyarakat tidak memiliki pandangan atau persepsi bahwa ketika terjadi suatu pidana yang merampas nyawa orang itu dapat diselesaikan begitu saja tanpa ada konsekuensi atau risiko hukum yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Mungkin itu yang bisa saya berikan dalam penyampaian pada pagi hari ini. Yang jelas saya sudah sampaikan bahwa pihak keluarga silakan mengawal proses ini dengan baik, karena kami akan profesional, akan terbuka, transparan terhadap penanganan kasus-kasus yang kami tangani. Mungkin itu. Baik. Izin Pak, satu pertanyaan. Saat ini tersangka yang diamankan ada berapa orang ini Pak? Baru satu orang. Baru satu orang. Sementara yang mereka antar ke rumah sakit yang 2 orang itu masih dalam pendalaman. Apakah memang yang bersangkutan ikut melakukan pidana atau tidak, itu saya belum bisa mengatakan. Karena kami masih terus melakukan pengembangan terhadap tersangka. Oke, bisa. Kapan pelaku diamankan? Pelaku diamankan kemarin. Diamankan dari mana? Saya kurang monitor, tapi yang jelas kemarin apakah di rumah sakit atau di TKP, begitu. Yang jelas diamankan kemarin beserta dengan pakaian dan barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana. Ini kasusnya ini pas pembunuhan ini terjadi tanggal berapa? Kemarin tanggal 15 atau 16 ini kemarin. Yang jelas kemarin ya. Kemarin. Nama lengkap dan Saya dengan Jack, Kanit Tempat, Satreskrim Polres Nabire. Pangkat Aibda. Siap. Oke. Oke, Din. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Rumah ini pejabat ke rumahnya. Ini pejabat kan. Rumah itu